Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada bab yang baru ya. Bab zuhdi wal wara'. Bab zuhud dan wara'. Qala al-muallif bab zuhdi wal wara'. Bab zuhud dan wara'. Zakaru lahu ta'arif katsiratan aqrabuha wa aqsaruha annahu qillatu raghbah fi syai'. Bab zuhud dan wara'. Zakaru lahu, mereka menyebutkan untuknya definisi yang sangat banyak. Aqrabuha wa aqsaruha, yang paling mendekati dan yang paling pendek. Annahu qillatu raghbah fi syai'. Definisi wara' adalah, atau zuhud adalah, sedikitnya keinginan terhadap sesuatu, atau istilah kitanya tidak terlalu minat gitu loh. Itu namanya zuhud. Hadza huwa zuhdu. Ini adalah zuhud. Difahami? Bukan zuhud itu ya ikhwan tidak boleh kaya. Bukan zuhud itu selalu identik dengan pakaian compang-camping, baju lusuh, peci kumal, tidak setrikahan. Namanya zuhud. Bukan seperti itu. Namun yang namanya zuhud tadi, sedikitnya keinginan dia terhadap sesuatu, tidak terlalu berminat gitu loh. Cuman kalau dapat ya dinikmati sama dia. Orang zuhud terhadap dunia maknanya dikit harapan dia terhadap dunia ini tadi. Dia jalani saja. Kalau datang ya tinggal dinikmati. Contoh gambarannya orang yang zuhud, dia ibadah tetap, dia atur waktu, cari duit jam sekian ke jam sekian untuk memenuhi kebutuhannya. Jam sekian dia ibadah, dia ta'lim, dia belajar, dan datang dunia ya sudah dia nikmati. Kalau orang yang tidak zuhud apa? Pagi, sore, siang, malam banting tulang dia nyari duit, ngejar dunia. Itu namanya tidak zuhud terhadap dunia. Qala ta'ala fi ikhwati Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala berkata tentang ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf, wa kanu fihi minaz zahidin. Dulu mereka pada perkara itu minaz zahidin, termasuk orang-orang yang zahidin, zuhud. Fazuhdu qillatur raghbah fi syai'in. Yang namanya zuhud, qillatur raghbah, sedikitnya keinginan dia terhadap sesuatu. Yuqal, dinyatakan, zahada fi dzalik, dia zuhud pada perkara itu. Ai idza qallat raghbatuhu fihi, kalau keinginan dia tentang perkara tersebut teramat sedikit, maka dia disebut apa? Zuhud. Wa zuhdu matlubun mustahsinun kama ya'ti fil hadis. Yang namanya zuhud tersebut adalah perkara yang matlub, dituntut, wa mustahsinun, perkara yang dianggap bagus, sebagaimana yang akan datang dalam sebuah hadis. Wa zuhdu laisa ma'nahu tarkul halal
Wal mubahat, zuhud itu maknanya bukan meninggalkan perkara yang halal lagi mubah. Firhan, makan sate kambing halal atau haram? Halal. Ayo Odil, makan sate kambing gratis. Tak, zuhud ya akhi. Ini zuhud yang keliru. Ya. Diajak, ayolah Mus'ab, kita makan sate kambing. Ndak zuhud ngapo? Katik duit. Nah, ini zuhud yang tepat. Ya, dia tidak terlalu mengharapkan dunia karena dia tidak mampu. Ya pada? Bukan tidak galak karena tidak mampu, duitnya udah kati. Cukupnya sate lele dia. Ya, harga Rp1.000. Ini bukan termasuk perkara yang tercela ya, dalam perkara-perkara yang mubahat, halal, itu boleh antum nikmati. Sebagian ikhwan keliru dalam memahami zuhud. Ya, sehingga ngelihat katanya kita harus zuhud. Tuh ustadznya pakai mobil Fortuner. Ya terus cak mana nak pakai apa? Pakai gerobak. Beli sapi harga 20 juta, gerobak paling 5 juta, naik gerobak pengajiannya tadi. Itu lihat zuhud sekali Ustaz. Enggak. Yang namanya zuhud itu tidak terlalu ngeharap dunia tadi. Sedikit harapannya, cuman sekedarnya. Kalau datang ya sudah dinikmati. Wa innamaz zuhdu tarku ma la yanfa'uka fi akhiratika. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang namanya zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagimu di negeri akhirat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itulah zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk negeri akhirat. Itulah yang disebut dengan zuhud. Jelas? Jadi kalau ditanya, apa itu zuhud? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau dengan bahasa lain yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qillatur raghbah fi syai'. Ya. Sedikit keinginan dia terhadap sesuatu. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, az-zuhdu aqsamun. Zuhud itu bermacam-macam. Yang pertama kata beliau, zuhdun fil haram. Zuhud pada perkara yang haram. Wa huwa fardu ainin, dan itu hukumnya fardu ain, wajib antum zuhud pada perkara yang haram. Dikarenakan kenapa? Karena perkara yang haram tidak bermanfaat sama sekali di negeri akhirat. Iya benar? Ada manfaat apa enggak? Kan zuhud tadi definisinya apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di negeri akhiratmu. Perkara yang haram ada manfaat apa tidak? Tidak ada manfaat. Sehingga orang yang meninggalkan perkara yang haram juga disebut apa? Zuhud. Difahami? Yang kedua, wa zuhdun fi syubhat. Zuhud dalam perkara syubhat. Wa huwa bihasabi maratibis syubhah. Dan yang demikian itu bertingkat-tingkat sesuai dengan maratib asyubhah, tingkatan syubhatnya. Fa in qawiyat, kalau syubhatnya kuat, iltahaqat bil wajib, maka ikut atau disertakan, digandingkan dengan perkara yang wajib. Wa in dha'ufat kana mustahabban. Kalau syubhat tadi kuat atau lemah, maka mustahabban. Maka mustahab. Apa maknanya? Iltahaqat bil wajib. Ya fardun tadi. Kalau syubhatnya lebih kuat, maka apa? Wajib ditinggalkan kan? Disertakan dengan hukum yang sifatnya wajib. Wajib ditinggalkan kan? Sama seperti tadi.
Zuhdun fil haram, zuhud pada perkara yang haram. Apa hukumnya? Fardu ain, wajib kan? Maka zuhud pada perkara syubhat yang syubhatnya kuat. Apa kewajiban kita? Wajib meninggalkan kan? Wa in dha'ufat, kalau syubhatnya masih agak lemah, karena mustahabban, maka lebih layak sunnah hukumnya ditinggalkan. Difahami? Wa zuhdun fil fudul, kemudian zuhud pada perkara yang sifatnya fudul. Fudul itu berlebihan. Maknanya dia tidak mau berlebih-lebihan. Contoh berlebih-lebihan ya, zuhud itu tadi. Kira-kira kalau antum punya istri satu, punya anak cuman 4, satu mobil cukup enggak? Cukup kan? Nah, itu tadi. Antum beli mobil 3. Memang antum kaya, banyak duit. Maka ketika antum zuhud, enggak mau beli mobil 3, enggak mau beli 2, maka antum disebut zuhud fil fudul. Difahami? Namun kalau anak antum tadi istri 4, anak antum ada 40, maka antum beli mobil 6 atau 8, itu masalahnya tidak muat. Kalau istri 4, anak 40 tuh 4 mobil tidak muat kan? Kecuali antum beli bus. Ya enggak? Itu tadi siko itu tadi. Atau beli truk itu kan. Antum beli puso atau beli truk mungkin cukup muat itu tadi kan. Kalau Innova tidak muat. Innova itu berapa? 2 depan, 3, 8 kan? Nah, anak 10 tidak muat tambah istri siko. Nah, masih tidak muat itu 4 mobil. Jadi antum punya 5 mobil, 6 mobil misalkan. Itu masih tidak dianggap orang yang tidak zuhud karena sesuai dengan kebutuhan. Difahami? Itu namanya zuhdun fil fudul. Atau contoh yang lain, zuhdun fil fudul dalam masalah berpakaian. Ya kira-kira orang kalau berpakaian tuh, dia punya pakaian bisa gonta-ganti, mungkin sehari sekali ganti ya. Itu punya pakaian 7 lembar, itu sudah cukup ya? Cukup. Sama dia tiap pekan ganti bajunya tadi. Maksudnya tiap pekan tuh baju yang udah dipakai sepekan ini atau sebulan, itu bulan depan tidak boleh dipakai lagi. Baju yang bulan depan udah dipakai, bulan depannya lagi tidak dipakai. Itu kelasnya artis. Ya pada sekelasnya menteri, kelasnya Pak Jokowi pun bajunya itu-itu baik yang dipakainya kan. Beliau selalu kemeja kan. Ya pada kemeja warna putih itulah yang pakai Pak Jokowi biasanya seringnya kan. Nah, Pak Jokowi bezuhud, tidak mau berlebih-lebihan. Ya kan, kamu tahu Rip. Soalnya warna putihnya banyak Rip. Bukan siko. Gambaran tuh zuhud fil fudul. Nah, yang dimaksudkan oleh ikhwan-ikhwan kadang, oh jangan kita tuh harus zuhud. Maksudnya zuhud dalam fil fudul ini sering mereka maksudkan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya. Jadi namanya dari sini bisa kita ambil faedah dari kalamnya Ibnu Qayyim, zuhud itu cakupannya lebih luas. Jangan dipikir zuhud tadi perkara dunia, urusan pakaian, makanan, tempat tinggal. Tapi zuhud tadi meliputi meninggalkan perkara yang haram, itu bagian dari zuhud. Meninggalkan perkara yang syubhat, bagian dari zuhud. Meninggalkan perkara yang sifatnya berlebih-lebihan, melebihi kadar kebutuhan, juga disebut zuhud. Kemudian wa zuhdun fi ma la ya'ni minal kalam wan nadhari was su'ali wal liqa'i wa ghairihi. Zuhud pada perkara yang tidak ada manfaatnya, berupa berbicara. Antum terlalu banyak komen. Kalau di Facebook setiap ada orang buat status, antum ikut komen. Punya dia kawan di Facebook itu 500 kawan. Siapapun yang buat status selalu komen. Ini namanya zuhdun. Antum meninggalkan banyak-banyak komen, itu antum zuhud dalam masalah kalam. Wan nadhar, banyak melihat. Apa kepuan ya. Sekarang niat dijingoi. Aduh melihat dijingoi, ada yang zuhud ya. Apalagi perkara yang sifatnya haram yang dilihat wanita. Wasu'al, banyak bertanya. Zuhud, banyak bertanya, banyak meminta. Wal liqa,
banyak bertemu. Zuhud dalam masalah perkara yang tidak ada manfaatnya, seperti terlalu banyak sering ketemuan, ngumpul-ngumpul. Kemudian wa zuhdun finnas, zuhud terhadap umat manusia. Maknanya zuhud terhadap umat manusia ini, dia tidak terlalu banyak ngarap terhadap umat manusia, tidak terlalu banyak minta bantuan, tidak terlalu banyak membebani umat manusia. Wa zuhdun fin nafsi, ya, dan zuhud pada dirinya, bihaitsu tahawwana alaihi nafsuhu fillah, zuhud pada hatinya, dari sisi jiwanya tadi ringan untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu disebut zuhdun fin nafs. Wa zuhdun jami'un lidzalika kulli. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, zuhud itu mengumpulkan hal itu semua, meliputi hal itu semua. Wa huwa zuhdu fi ma siwallahi wa fi kulli ma syaghalaka anhu. Dan zuhud yang mengumpulkan itu semua, kata beliau, wa zuhdun jami'un lidzalik, dan zuhud yang mengumpulkan itu semua, apa itu? Adalah zuhud pada perkara yang selain Allah Subhanahu wa taala. Zuhud pada selain Allah Subhanahu wa taala dan pada segala sesuatu yang menyibukkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, zuhud yang paling global, paling menyeluruh adalah zuhud terhadap perkara-perkara yang selain Allah Subhanahu wa taala, zuhud terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, dan zuhud terhadap perkara yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, zuhud terhadap apa? Makhluk, zuhud terhadap peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zuhud dari meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Pada perkara-perkara yang menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan semua. Wa afdaluz zuhdi ikhfa'uz zuhdi. Dan zuhud yang paling afdol adalah menyembunyikan kezuhudan. Wa as'abuhu, dan zuhud yang paling berat, az-zuhdu fil hudud. Dan zuhud yang paling berat adalah zuhud fil hudud, pada bagian-bagiannya, pada keinginan-keinginan. Al-hadzu itu jatah gitu loh. Zuhud yang paling berat pada jatahnya dia, pada haknya dia, itu paling berat. Al-hudud itu jamak dari al-hadzu, bagian atau jatah maknanya. Ya benda itu yang berat ya kawan. Faham gambarannya? Contoh gambarannya, antum dapat jatah dari kepala desa, jatah apa? Bibit di kampung, dapat jatah bibit pohon duren. Sebenarnya haknya antum. Nah, antum layak untuk menerima sebagai warga. Sudah hak jatahnya antum. Tapi antum tidak mau ngambilnya. Zuhud tadi kan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat bagi antum di akhirat. Antum pikir sudah, pohon juga tidak ada. Padahal bagiannya antum. Itu kan berat kali kan. Apalagi kalau misalkan diserobot oleh orang lain. Udah haknya antum, orang lain ngambil, mau mintanya, ya sudah antum kasihkan. Antum pikir juga tidak ada manfaatnya bagi anak di akhirat. Kemudian beliau menyatakan, al-farqu bainahu wa bainal wara'. Perbedaan antara zuhud dan wara'. Anna zuhda tarku ma la yanfa'u fil akhirah
bahwasannya zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat di negeri akhirat. Wal wara', sedangkan wara' tarku ma yukhsha dhararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan timbul madarat di negeri akhirat, akhirnya ditinggalkan. Wal qalbul mu'allaq bisyahawat la yasihhu lahu zuhdun wa la wara'un, hati yang senantiasa tergantung dengan syahwat maka tidak sah dinyatakan dia adalah hati yang zuhud dan wara'. Difahami? Nah, kalau hati-hati kita ini hati kita ini masih penuh syahwat, ya benar? Syahwat dunia, kadang masih ribut masalah urusan dunia, ya benar? Ya, karena ribut masalah urusan pondok pesantren, perkara dunia, ribut urusan tanah, ribut urusan dunia, masih ada perkara-perkara dunia yang ada pada kita, maka belum dinyatakan zuhud. Maka zuhud tadi perkara yang sifatnya luar biasa. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, la tatimur raghbatu fil akhirati illa bizuhdi fid dunya, tidak sempurna keinginan terhadap negeri akhirat melainkan dengan cara zuhud terhadap dunia. Wala yastaqimu zuhdu fid dunya illa ba'da nadharain sahihain, dan tidak akan lurus zuhud di negeri dunia ini melainkan setelah meninjau dua perkara yang sahih. Apa dua perkara yang sahih tadi yang harus ditinjau? Nadharun fid dunya, yaitu yang pertama meninjau negeri dunia. Antum tidak akan bisa zuhud di dunia melainkan antum mengamati dua perkara. Meninjau, melihat dua perkara. Apa dua perkara tadi? Melihat, mengamati negeri dunia. Dia mengamati negeri dunia, wa sur'atu zawaliha wa fanaiha wa mihlilaliha wa mahli mahallayat mahindu id mihlaliha ya wa mihlaliha wa naqsiha wa khissatiha. Dia mengamati dunia tadi cepat hilang, cepat binasa, cepat hancur, cepat berkurang, cepat hinanya, rendahnya. Wa alamul muzahama 'alaiha wal hirs 'alaiha, dan dia mengamati pada dunia tadi. Wa alamul muzahamah, atau wa alamil muzahamati 'alaiha wal hirsi 'alaiha, atau di rafa ya, alamul muzahamati 'alaiha wal hirsu 'alaiha. Alam itu apa? Perihnya muzahamah. Apa muzahamah? Muzahamah itu desak-desakan, rebut-rebutan. Antum disebut muzahamah itu desak-desakan, desak-desakan. Perihnya desak-desakan terhadap dunia. Perih apa enggak? Perih ya ikhwan. Kadang urusan dunia ini saling tahdzir, saling tidak seteguran. Urusan barang dagangan di grup, yang satu jual harganya 20.000, yang satu jual 25.000. Tidak seteguran, ribut di grup. Ya rahmatullah. Wal hirs 'alaiyah, dan perihnya ambisi terhadap dunia. Wa ma fi dzalika minal ghusus wan naqas wal ankad, dan segala sesuatu pada perkara dunia tersebut terdapat perkara-perkara yang al-ghusus wal naqas wal ankad, perkara-perkara yang melelahkan lagi meletihkan. Itu sama maknanya, melelahkan atau meletihkan. Wa akhiru dzalika az-zawal wal inqita', sedangkan akhir yang demikian itu adalah zawal, hilang, wal inqita', terputus. Ma'ama yaqib minal hasra wal asaf, bersamaan akan disertai setelahnya berupa kerugian dan penyesalan.
Fatalibuha la yanfakku min hammin qabla husuliha. Orang yang mencari dunia tadi tidak akan lepas dari kegundahan, kesedihan sebelum mendapatkan apa? Dunia tadi. Wa hammin fi hali dhufr biha. Dan juga mendapatkan apa? Kegusaran, kegundahan ketika mendapatkan kemenangan terhadap dunia tadi. Wa ghammin wa haznin ba'da fawatiha. Dan juga penyesalan serta kesedihan setelah apa? Setelah hilangnya dunia tadi. Fahadha ahadun nadharain. Ini salah satu dari dua pandangannya. Yang kedua, wan nadharu tsani fil akhirah. Pandangan yang kedua terhadap negeri akhirat. Wa iqbaluha wa maji'uha walabud. Yang kedua apa? Berupa iqbaluha wa maji'uha labud. Datangnya dunia itu akan sesuatu yang labud, pasti. Wa dawamuha wa baqa'uha. Dawam itu apa? Abadi, terus menerus. Wa baqa'uha, kekal. Wa syarafu ma fiha minal khairat wal masarrat. Dan kemuliaan yang terdapat pada negeri akhirat berupa kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang menggembirakan. Wa tafawut alladzi baina wa baina ma hahuna. Dan ada perbedaan antara negeri akhirat dengan yang ada di sini. Maknanya siapa? Negeri dunia. Maknanya negeri dunia. Fahiya kama qala Allah Ta'ala wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Fahiya khairatun kamilatun daimatun. Negeri akhirat adalah kebaikan yang sempurna lagi terus menerus. Wa hadhi khayalat naqisah munqati'ah mutmahillah. Dan ini, maknanya ini kembali ke mana? Dunia. Dunia itu adalah khayalat naqisah, cuman hayalan-hayalan yang nakis, yang kurang. Munqati'ah mutmahillah, yang bisa terputus lagi hancur. Fa idza tamma lahu hadzanun nadharan, kalau sempurna bagi dia dua pandangan ini tadi, athara ma yaqtadil aqlu isarahu, maka dia lebih mendahulukan sesuatu yang dituntut oleh akal untuk didahulukan. Wa zahida fi ma yaqtadi zuhda fihi, serta dia akan zuhud pada perkara yang harus menuntut dia untuk zuhud padanya. Jelas ya kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau antum pengen zuhud bagaimana? Lihat negeri dunia itu cepat hilang, maka lihat juga negeri akhirat kalau dia akan kekal. Wa ammal wara', kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa ma'nahu tarkul umur al-mushtabihah. Adapun wara' maknanya adalah meninggalkan perkara-perkara yang samar. Idza ishtabahatil umur, apabila dia tersamarkan perkara-perkaranya, walam tadri hal hiya halalun am haram, dia tidak tahu halal haramnya, fal wara' an tatrukaha lillahi azza wajalla, maka sikap yang wara' engkau meninggalkannya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza sayati fi hadzal hadits at-tali, ini akan datang pada hadis yang berikutnya. Pada hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar.